Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Janatul Laili, NIM 3035. Saya akan menjelaskan tentang tren jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara mendasar. Dua jenis jaringan yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Perusahaan telepon membangun jaringan telepon sepanjang abad ke-20 dengan menggunakan teknologi transmisi suara, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Dan perusahaan ini hampir selalu beroperasi sebagai monopoli yang diatur di seluruh dunia. Perusahaan komputer pada awalnya membangun jaringan komputer untuk mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi yang terus berlanjut, jaringan telepon dan komputer bergabung menjadi satu jaringan digital menggunakan standar dan teknologi berbasis internet bersama. Penyediaan telekomunikasi saat ini seperti AT dan T dan Verizon menawarkan transmisi data, akses internet, layanan ponsel, dan program televisi serta layanan suara. Perusahaan-perusahaan kabel seperti Cablevision dan Comcast menawarkan layanan suara dan akses internet jaringan komputer telah meluas hingga mencakup jaringan telepon internet dan layanan video. Baik jaringan komunikasi suara dan data juga menjadi lebih kuat, lebih cepat, lebih portable, lebih kecil dan mobile, dan tentunya lebih murah. Misalnya, kecepatan koneksi internet pada tahun 2000 adalah 56 per kilobyte per detik. Tetapi saat ini lebih dari 74% rumah tangga di Amerika Serikat memiliki koneksi broadband berkecepatan tinggi yang disediakan oleh perusahaan telepon dan TV kabel dengan kecepatan 1 hingga 15 juta per detik, 15 juta byte per detik. Biaya untuk layanan ini telah turun secara eksponensial dari 25 sen per kilobyte pada tahun 2000 menjadi sebagian kecil dari 1 sen hari ini. Semakin lama, komunikasi suara dan data serta akses internet terjadi melalui platform nirkabel broadband seperti ponsel, perangkat genggam seluler, dan PC dalam jaringan nirkabel. Lebih dari setengah pengguna internet di Amerika Serikat menggunakan ponsel cerdas dan tablet untuk mengakses internet. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain yang digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware, software, dan transmisi utama dalam jaringan sederhana. Di situ terdapat gambar yang menjelaskan bahwa jaringan komputer sederhana terdiri dari komputer, sistem operasi jaringan yang berada di komputer server khusus, kabel yang menghubungkan perangkat, switch, dan router. Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Media koneksi untuk menghubungkan komponen-komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio dalam kasus telepon seluler, dan jaringan area lokal nirkabel yang disebut juga dengan jaringan Wi-Fi. Router sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan jaringan lain. Router adalah prosesor komunikasi yang merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar. Saklar dan router jaringan memiliki perangkat lunak berpemilik yang tertanam di dalam perangkat kerasnya untuk mengarahkan pergerakan data di jaringan. Jaringan di perusahaan besar. Ketika perusahaan tumbuh dan mengumpulkan ratusan jaringan area lokal kecil, jaringan ini dapat diikat bersama menjadi infrastruktur jaringan berskala korporasi. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar terdiri dari sejumlah besar jaringan area lokal kecil yang terhubung ke jaringan area lokal lainnya dan ke jaringan perusahaan yang besar. Sejumlah server kuat mendukung situs web perusahaan, internet perusahaan, dan mungkin ekstranet.
Beberapa dari server ini terhubung ke komputer besar lainnya yang mendukung sistem back-end. Gambar di atas memberikan ilustrasi jaringan yang lebih kompleks dan berskala yang lebih kompleks. Di sana dapat dilihat bahwa infrastruktur jaringan perusahaan mendukung tenaga penjualan seluler menggunakan ponsel dan telepon pintar, karyawan seluler yang terhubung ke situs web perusahaan, dan jaringan internal perusahaan menggunakan jaringan area nirkabel lokal seluler atau jaringan Wi-Fi. Selain jaringan komputer ini, infrastruktur perusahaan dapat mencakup jaringan telepon terpisah yang menangani sebagian besar data suara. Banyak perusahaan mengeluarkan dengan jaringan telepon tradisional mereka dan menggunakan telepon internet yang berjalan di jaringan data yang ada. Infrastruktur jaringan perusahaan besar menggunakan beragam teknologi, mulai dari layanan telepon biasa, jaringan data perusahaan, hingga layanan internet nirkabel, dan ponsel. Salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda ke dalam sistem yang koheren yang memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian korporasi ke lain dan dari satu sistem ke lain. Semakin banyak jaringan komunikasi yang menjadi digital dan berbasis pada teknologi internet, akan semakin mudah untuk mengintegrasikannya. Jaringan kunci teknologi digital kontemporer. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama, yaitu komputasi klien atau server, penggunaan paket switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan, atau yang paling penting adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau juga TCP atau IP, untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Yang pertama, komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server adalah model komputasi terdistribusi di mana sebagian kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien yang lebih kecil dan murah dan berada secara harfiah di desktop atau laptop atau perangkat genggam. Klien kuat ini terhubung satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server jaringan. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan alamat sehingga orang lain dapat menemukan di jaringan. Komputasi klien sebagian besar telah menggantikan komputasi mainframe terpusat, di mana hampir semua pemrosesan terjadi pada komputer mainframe besar sentral. Komputasi klien atau server telah memproses komputasi ke departemen, kelompok kerja, lantai pabrik, dan bagian lain dari bisnis yang dapat dilayani oleh arsitektur terpusat. Ini juga memungkinkan perangkat komputasi pribadi seperti PC, laptop, dan ponsel dapat terhubung ke jaringan seperti internet. Internet adalah implementasi terbesar dari komputasi klien atau server. Yang kedua, paket switching atau pengalihan paket. Paket switching adalah metode untuk mengiris pesan digital menjadi paket yang disebut paket. Mengirim paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia dan kemudian menyusun kembali paket begitu mereka tiba di tujuan. Paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switching, pesan pertama kali dipecahkan menjadi kumpulan data kecil yang
yang disebut dengan paket. Paket termasuk informasi yang mengarahkan gambar paket ke alamat yang benar, dan untuk memeriksa kesalahan transmisi beserta data. Paket-paket ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi dengan menggunakan router. Setiap paket berpergian secara mandiri. Paket data yang berasal dari satu sumber akan dialihkan melalui banyak jalur dan jaringan sebelum disusun kembali menjadi pesan asli ketika mereka mencapai tujuan mereka. TCP atau IP dan konektivitas. Nah, TCP atau IP sendiri mengacu pada protokol kontrol transmisi yang menangani pergerakan data antar komputer. TCP sendiri membuat koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengakui paket yang dikirim. Nah, di sini ada 4 model referensi Departemen Pertahanan 4 lapis untuk TCP atau IP sendiri. Yang pertama ada application layer, yang dimaksud aplikasi memungkinkan program klien untuk mengakses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan aplikasi untuk bertukar data. Yang kedua ada transport layer. Di sini transport sendiri bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan layanan komunikasi dan paket. Lapisan ini termasuk TCP atau protokol lainnya. Yang ketiga ada internet layer yang bertanggung jawab atas pengalamatan, perutean, dan pengempasan paket data yang disebut datagram IP. Nah, yang selanjutnya ada network interface layer. Di bagian bawah model referensi, lapisan network interface bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan menerima mereka dari media jaringan yang biasa berupa teknologi jaringan apapun. Selanjutnya ada jenis jaringan yang berbeda, yakni signal digital versus analog. Ada 2 cara untuk mengomunikasikan pesan dalam jaringan, sinyal analog atau sinyal digital. Nah, sinyal analog sendiri diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah headset telepon, speaker di komputer, atau earphone di iPod, yang semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang dapat didengar telinga. Nah, yang selanjutnya sinyal digital. Sinyal digital sendiri adalah bentuk gelombang biner atau distrik daripada bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengomunikasikan informasi sebagai string dari 2 status distrik, 1 bit dan 0 bit, yang dipresentasikan sebagai pulsa listrik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital yang memerlukan modem untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim atau diterima dari saluran telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Jenis-jenis network. Yang pertama ada LAN atau yang biasa dikenal dengan Local Area Network, yang menggambarkan suatu jaringan yang menjangkau area terbatas, misalnya satu kantor, satu gedung, di mana komputer yang mempunyai jaringan secara fisik berdekatan satu dengan yang lainnya. LAN yang besar misalnya pada kantor atau perusahaan yang kompleks dapat dipisahkan menjadi beberapa workgroup untuk lebih memudahkan manajemennya. Dalam hal ini, workgroup terdiri dari user yang melakukan share resource yang sama seperti file, printer, dan program aplikasi. Sebagai contoh, pada LAN, suatu perusahaan dapat membuat workgroup untuk departemen yang berbeda, seperti penjualan, keuangan, sumber daya manusia, yang jaraknya kurang lebih sampai 10 km. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa keuntungan dari jaringan LAN. Yang pertama, file sharing atau pertukaran file, dan yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing, dan yang ketiga, file-file data tersebut dapat disimpan pada server. Dan yang keempat, file data yang keluar masuk dari ke server dapat dikendalikan. Dan yang kelima, proses backup data menjadi cepat dan lebih mudah. Dan yang keenam, resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil. Dan yang terakhir, komunikasi dengan karyawan dapat dilakukan menggunakan email dan chat.
Selanjutnya, komponen LAN. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan atau memasang LAN, yaitu komponen hardware jaringan dan software jaringan. Ada 3 kategori utama peralatan yang membentuk komponen hardware dari jaringan area lokal. Ketiga kategori utama tersebut adalah 1. Server, kedua sistem komunikasi LAN, dan yang terakhir adalah workstation. Cara kerja LAN. Jaringan LAN ini bisa terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan LAN kecil dan jaringan LAN berskala besar. Yang pertama, jaringan LAN kecil, yaitu sebuah jaringan LAN yang diimplementasikan pada sebuah ruangan kecil di mana terdapat satu buah server, switch, dan beberapa komputer klien. Jaringan LAN kecil hanya akan dapat diakses oleh komputer yang berada di ruangan tersebut saja. Yang kedua, jaringan LAN besar biasanya merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN kecil hingga nantinya akan membentuk sebuah jaringan LAN yang lebih besar. Kelebihan dan kekurangan LAN. Yang pertama, kelebihan LAN, yaitu memiliki jaminan keamanan yang lebih. Yang kedua, dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Yang ketiga, dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, keamanan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Tidak hanya penggunaan kabel, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Bisa menciptakan jaringan hubungan antar sistem dan berbagai merek. Sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak, mengcopy data antar komputer lebih cepat sehingga menghemat waktu. Kelemahan LAN yang pertama adalah penggunaan banyak komputer dalam jaringan malah membuat koneksi internetnya sangat lemah. Yang kedua, software yang dipakai perlu dikendalikan dan bisa menggunakan multi-user software harus dirancang terlebih dahulu. Dan yang ketiga, LAN begitu lambat di speed modemnya. Dan yang keempat, karena semua komputer terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya akan bervirus. Dan yang terakhir, sistem satu jaringan, maka kemungkinan password bisa ditembus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Metropolitan and Wide Area Network atau WAN. WAN di sini yaitu artinya jaringan area luas, yaitu merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN di sini digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Rentang jarak geografis yang luas, seluruh wilayah, negara bagian, benua, atau seluruh dunia. WAN ini yang paling universal dan kuat adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik, seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi, atau melalui last line atau satelit. Metropolitan Area Network atau MAN ini adalah jaringan yang mencakup area metropolitan yang biasanya di kota dan pinggiran kota utamanya. Lingkup geografisnya ini berada di antara WAN. Selanjutnya yaitu media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk media apapun, tergantung pada perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras membandingkan media ini. Untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawa hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi ini, atau dalam bahasa Inggris disebut transmission medium. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur
yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Kecepatan transmisi. Jumlah total informasi digital yang dapat dikirim melalui media telekomunikasi diukur dalam bit per detik atau BPS. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimkan satu atau beberapa bit. Oleh karena itu, kapasitas transmisi setiap jenis media telekomunikasi adalah fungsi dari frekuensinya. Jumlah siklus per detik yang dapat dikirim melalui media itu diukur dalam hertz. 1 Hz sama dengan 1 siklus media. Rentang frekuensi yang dapat ditampung pada saluran telekomunikasi tertentu disebut bandwidth. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung pada satu saluran. Semakin besar rentang frekuensinya, maka semakin besar pula bandwidth dan semakin besar kapasitas transmisi saluran.